Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, eh, mudah-mudahan kalian sekeluarga dalam keadaan sehat ya. Untuk tugas kemarin Amin. ada kesulitan tidak? Tugas kemarin tidak ada masalah ya, karena hanya itu kan algoritma berurutan ya. Artinya dari awal diikuti saja, ada inputan, terus proses eh, apa namanya, perhitungan, kemudian cetak. Baik, Anda sudah sedikit banyak mengenal apa namanya dasar Python ya. Kemudian kemarin kita masih membahas masalah perintah yang berurutan ya, berurutan dalam artian tahapannya urut ya. Setelah tahapan pertama misalkan input name, kemudian nama, kemudian yang kedua ada input apa lagi, ketiga input apa, kemudian proses, lalu cetak, seterusnya. Nah, hari ini, malam ini kita akan mempelajari tentang algoritma percabangan ya. Di Kulino sudah saya upload materi ya dari sore kemarin. Bisa Anda download juga materinya. Sebentar. Oke. Baik. Lembar kerja saya bisa dilihat tidak? Tampil belum? Terlihat, Pak. Sudah ya. Selamat malam, Pak Aris. Izin Nggih. bertanya. Nggih, monggo Di silahkan. absen di web FT belum dibuka ya, Pak? Oh iya, mohon maaf, sebentar. FT ya, mohon maaf, sebentar. Iya, Pak. Matur suwun. Nggih, sebentar. Saya lepas dulu. Sebentar ya, sebentar. Bisa absen Kulino dulu ya. Yang Kulino sudah ya. Bentar, yang FT Yang saya kulino lupa. sudah, Pak. Oh iya, Yang FT. Saya kelupaan, hampir kelupaan sebentar. Baik, sudah saya buka. Silahkan bisa absen. Yang sekaligus saya buka dua-duanya ya. Sebentar. Oke, monggo silahkan. Sudah bisa absen. Sambil absen dulu silahkan. Baik ya, kita mulai. Sudah tampil slide saya atau lembar kerja saya ya?
Baik, kita mulai. Lembar kerja saya kelihatan enggak? Terlalu kecil enggak ini? Saya penggal layarnya. Kelihatan ya, Mas Widi, kelihatan Mas Widi? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Jadi gini, pada algoritma itu terbagi atas algoritma berurutan. Algoritma berurutan itu prosesnya berurutan ya. Jadi mulai start, kemudian mungkin ada input apa, selanjutnya ada input apa, kemudian perhitungan, cetak, seterusnya seperti itu ya, berurutan. Nah, yang kedua ada jenis algoritma namanya percabangan. Ya, percabangan atau kondisi itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, jadi sebetulnya program atau logika pemrograman itu mengadopsi dari kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kalau percabangan itu contohnya jika lapar maka makan ya. Ada aktivitas sebab, kemudian ada aktivitas akibat seperti itu ya. Sebab akibat ya. Kemudian jika sakit maka berobat. Jika nilai di atas 70 maka lulus seperti itu. Jika status sama dengan menikah maka tunjangan 500.000. Nah, algoritma berurutan kemudian percabangan ini di pemrograman apapun pasti ada. Cuma nanti sintak penulisannya yang beda. Tidak perlu dihafal kalau kalau menurut saya pemrograman itu yang penting Anda adalah paham algoritma atau flowchart-nya ya. Kemudian kaitan sintak penulisan Anda mungkin bisa copy paste dari catatan Anda dan lain-lain seperti itu. Kemudian tinggal diimplementasikan ke algoritma yang kita buat. Jadi tahapan kita membuat program sebenarnya adalah membuat algoritmanya dulu ya. Nanti kalau Anda sudah mahir, tanpa algoritma mungkin bisa, tapi suatu saat juga butuh algoritma. Ketika Anda membuat program dengan detail seperti itu, dengan ribuan baris program, Anda bingung sendiri, pasti biasanya seorang programmer akan membuat oret-oretan algoritma, tahapan-tahapannya. Saya kok bisa ke sini? Saya kok ada kesalahan seperti ini? Tahapan yang salah mana? Seperti itu. Baik, kalau percabangan dalam pemrograman itu biasanya menggunakan if ya. If itu jika ya. Bentuknya adalah if kondisi ya, artinya jika ada sebab maka nanti akibatnya apa. If kondisi, kemudian kalau pada Python itu ada titik duanya ya. If kondisi titik dua. Jadi misalkan if nilai lebih besar 70, nanti ada titik 2 ya. Jika nilai lebih besar 70, maka yang akan terjadi itu apa? Ya, maka mungkin akan muncul keterangan lulus. Kemudian ada hadiah, misalkan akan tercetak hadiahnya adalah sepeda motor seperti itu ya. If kondisi maka ini berakibat pada statement akibat 1, 2. Catatan statement akibat dianggap bagian dari if ya, dengan syarat penulisannya agak menjorok. Nah, yang dimaksud agak menjorok, akibat yang dihasilkan dari if kondisi ini, misalkan if nilai lebih besar 70 maka akibatnya apa? Misalkan akibatnya maka akan muncul keterangan lulus. Nah, cetak keterangan lulus maka harus menjorok, harus agak menjorok ya. Kalau dalam penulisan di editor Pijam, ketika Anda sampai di if kondisi terus kemudian Anda ketik titik 2, Anda enter, maka kursor akan jatuhnya menjorok, tidak ke pinggir tapi agak menengah sedikit ya. Kemudian statement akibat 1, statement akibat 2 ya. Kemudian, nah ini ya, percabangan if merupakan percabangan yang memiliki satu blok pilihan. Ini contoh algoritmanya adalah
mulai awal dari algoritma. Kemudian ada variabel atau konstanta ini namanya jenis ya. Jenis berisi nilai pria. Jadi jenis mempunyai nilai awal pria ya. Kemudian ada seleksi. Jika jenis pria, if jenis sama dengan pria, maka yang terjadi apa? Cetak Anda adalah calon kepala keluarga. Kemudian cetak lagi Anda adalah calon pemimpin keluarga ya. Kemudian selesai. Itu adalah algoritmanya ya. Sederhana. Flowchartnya seperti apa? Flowchartnya ya. Flowchartnya adalah mulai simbolnya ini, kemudian jenis sama dengan pria. Lalu ini ditanyakan if jenis sama dengan pria, apakah jenisnya pria? Ingat, kalau ke bawah flowchart itu terbacanya adalah bahwa kondisi ini terpenuhi. Jika kondisi jenis sama dengan pria, artinya jenisnya bernilai pria, maka yang akan dilakukan yang di bawah ini ya. Cetak Anda adalah calon kepala keluarga, Anda adalah calon pemimpin keluarga ya. Ini kalau iya ke bawah ya. Kemudian selesai. Kalau tidak ke kanan. Nah, kalau tidak berarti langsung selesai ya. Nah, ini contoh programnya seperti ini. Kecil enggak ini? Terlalu kecil enggak, Mas? Contoh programnya bisa dilihat enggak? Ini cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Jadi contoh programnya ini remark, masih ingat ya kemarin remark itu adalah tanda crash ini untuk keterangan program saja, artinya tidak diproses program. Ini program percabangan, nama file misalkan if_1.py ya. Kemudian jenis sama dengan pria. Lalu if jenis sama dengan, jangan pakai sama dengan 1, tapi pakai sama dengan 2 ya. Jadi ketentuannya pakai sama dengan 2 kali. If jenis sama dengan pria, maka yang terjadi, nah ini tulisan print itu untuk cetak. Yang pertama adalah cetak Anda adalah kepala keluarga, kemudian Anda adalah pemimpin keluarga ya. Ini ada ketentuan penulisan statement harus menjorok. Kalau misalkan belum menjorok, gunakan tombol tab. Biasanya setelah Anda ketik titik 2, Anda enter, maka jatuhnya mesti menjorok ya. Kalau belum menjorok bisa di tab biar agak ke kanan ya. Ini hasilnya adalah Anda adalah kepala keluarga dan Anda adalah pemimpin keluarga seperti ini. Coba bandingkan dengan yang di bawah, ya. Kalau ini menjorok semua ya. Kalau yang di bawah ini sama, ini jenis sama dengan pria, if jenis sama dengan pria. Yang pertama Anda adalah kepala keluarga. Kemudian yang kedua print Anda adalah pemimpin keluarga. Ada yang beda dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya print Anda adalah kepala keluarga dan print Anda adalah pemimpin keluarga, ini menjorok. Yang ini yang baris Anda adalah pemimpin keluarga, ini tulisannya tidak menjorok ya. Jadi ini ada keterangan kondisi pada if tidak tercapai karena tertulis pria bukan pria. Yang pertama adalah kesalahannya ya. Jadi kalau pada Python itu istilahnya case sensitive ya, besar kecil diperhatikan. Ini jenisnya nilainya adalah pria, jenisnya pria ya. Di sini diseleksi. Kalau jenisnya adalah pria, tapi pria besar di sini ya, tapi pria pakai huruf besar, maka yang di sini tidak terpenuhi. Akibatnya ini tidak terpenuhi karena prianya harusnya kecil ya, karena prianya harusnya kecil. Bisa dipahami ya, karena ini pemberian nilainya pakai tulisan pria kecil, sedangkan di kondisinya ini adalah pria besar. Ini tidak ada kesesuaian. Ini dianggap pria yang di sini dengan pria yang di atas ini adalah beda ya, maka ini tidak akan dilaksanakan. Nah, hasilnya adalah
karena if ini tidak terpenuhi jika jenisnya pria, karena pria di sini adalah harusnya kecil, di sini ditulis besar, maka Anda adalah kepala keluarga ini tidak terpenuhi, tidak dicetak, ya. Yang dicetak adalah yang bawah, print Anda adalah pemimpin keluarga. Mengapa yang di bawah ini dicetak? Yang Anda adalah pemimpin keluarga, mengapa dicetak? Alasannya apa kira-kira? Hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah Anda adalah pemimpin keluarga. Kira-kira alasannya kok yang dicetak hanya yang di bawah ini karena apa? Anda adalah pemimpin keluarga. Yang di atas kok enggak? Yang di bawah kok malah dicetak ini karena apa? Ada yang tahu alasannya enggak kira-kira? Ini sederhana tapi harus pemahaman ya. Awal ini dasar tapi harus pemahaman. Jadi yang dicetak adalah Anda adalah pemimpin keluarga. Karena apa? Yang pertama alasannya apa? Yang di sini if jenis pria ini sudah tidak terpenuhi ya. Karena di sini prianya pakai huruf kecil semua, di sini pakai huruf besar semua. Artinya kondisi if ini tidak terpenuhi sehingga yang menjorok adalah kondisi statement akibat kondisi jika benar ya. Karena ini kondisinya salah, maka print Anda adalah kepala keluarga tidak dicetak karena kondisinya sudah salah ya. Kemudian yang kedua tercetak karena apa? Anda adalah pemimpin keluarga tercetak karena apa? Karena yang pada baris terakhir ini dia bukan menjadi bagian dari if. Karena posisinya tidak menjorok seperti itu. Karena posisinya tidak menjorok sehingga yang ditampilkan hanya yang bawah seperti ini. Monggo silahkan dipahami dulu, silahkan. Ada pertanyaan enggak? Mengenai struktur penulisan, ada pertanyaan tidak? Silahkan, ada pertanyaan enggak? Mas Nanda gimana? Bisa dipahami Mas untuk konsep dasarnya Mas? Bisa Pak. Bisa ya. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Bentar, ada yang mau masuk. Yang lain bagaimana? Silahkan. Kalau ada yang bingung ditanyakan. Yang lain bagaimana? Mas Ilham, Nur Ihsan, bisa dipahami Mas konsep dasarnya if? Insya Allah bisa Pak. Masih bisa ya. Baik, saya sampling aja ya, saya tanya beberapa saja. Kemudian selanjutnya, kalau tadi adalah percabangan if tunggal ya, if tunggal ya, hanya if satu saja berakibat pada satu. Sekarang ada bentuk if yang kedua, yakni percabangan if else. Jika yang pertama jika terpenuhi maka statementnya adalah akibat 1, 2. Else adalah jika tidak terpenuhi. Ya. Percabangan if else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama untuk kondisi benar dan blok pilihan kedua untuk kondisi salah. Artinya pada bentuk di bawah ini, jika kondisi pada if-nya ini terpenuhi, maka statement 1 dan 2 yang ada di atas ini akan dilaksanakan. Sedangkan else ini adalah jika tidak. Ya, jika tidak berarti berlawanan jika if kondisi terpenuhi ya. Artinya jika tidak terpenuhi maka statement akibat 1 dan statement akibat 2 seperti itu. Ya. Percabangan if itu ya, if else ya. Catatan statement akibat dianggap bagian dari if dengan syarat penulisannya agak menjorok. Nah, selalu agak menjorok. Bagian akibat dari if selalu agak menjorok ya, perhatikan ini. Kemudian ini contoh dari if else. Algoritma mulai kemudian masukkan nilai.
Jika nilai di atas lebih besar sama dengan 70, maka nanti keterangan lulus hadiahnya buku. Jika tidak, keterangan gagal, hadiah tidak ada. Kemudian cetak keterangan, cetak hadiah, selesai. Baik, flowchartnya demikian. Mulai, kemudian masukkan nilai, kemudian diseleksi apakah nilainya lebih besar sama dengan 70. Kalau bawah ingat ini adalah kondisi terpenuhi, ya. Keterangan lulus, ya, hadiah kemudian buku. Kemudian jika tidak, keterangan gagal, hadiah tidak ada. Larinya ke bawah semua, baru cetak keterangan dan cetak hadiah. Ini keterangan dan hadiah adalah sebuah variabel yang berisi sebuah nilai, ya. Oke, seperti itu. Monggo. Else if bisa dipahami, maaf, if else bisa dipahami. If else ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan dulu. Tidak ada ya, saya lanjut. Oke. Nah, ini programnya, ya. Mengambil input, ingat kalau inputannya berupa angka bulat, pakainya INT, ya. Nilai sama dengan INT. Kalau tanpa INT berarti adalah hanya input saja gitu, maka inputannya dianggap string, tipe data yang tidak bisa diproses untuk rumus matematika, ya. Kalau INT ini bisa, ini bilangan bulat. Nilai sama dengan INT, input masukkan nilai seperti ini, ya. Kemudian if nilai lebih besar sama dengan 70, jika nilai sama dengan lebih besar sama dengan 70, titik 2 jangan sampai lupa. Nah, titik 2 jangan sampai lupa. Ini isyaratnya adalah bahwa titik 2 itu kalimat maka, ya. Jika nilai lebih besar sama dengan 70, maka. Nah, kalimat maka ini sintaknya diubah dengan titik 2. Keterangan sama dengan lulus, hadiah buku. Else jika tidak, jangan lupa pakai titik 2 juga. Keterangan gagal, hadiah tidak ada. Kemudian print keterangan Anda, koma keterangan, maksudnya adalah keterangan Anda ini berupa keterangan saja. Kemudian koma keterangan ini artinya mengambil nilai dari variabel keterangan, ya. Hadiah Anda karena ini diapit tanda petik juga ini keterangan. Kemudian koma hadiah, hadiah ini adalah mengambil nilai dari variabel hadiah, seperti itu. Ini, ya, hasilnya. Jika diisi dengan 70, karena 70 nilai lebih besar sama dengan 70, berarti akan muncul lulus dan hadiahnya buku. Monggo kalau ada pertanyaan dulu. Ini if else, silahkan kalau ada pertanyaan dulu, monggo. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Lancar ya, tidak ada masalah ya. Nanti dipraktekkan aja contohnya. Kemudian ini contohnya jika diisi kurang dari 70 dari hasil uji coba program ini, maka akan muncul gagal dan hadiah Anda tidak ada. Baik, saya lanjut percabangan bertingkat. Ada if, elif dan else. Tadi ada if saja, itu untuk kondisi tunggal. Ada if else, itu ada untuk kondisi dua kondisi. Kalau yang tidak benar ya salah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada if, elif, else, ya bertingkat ini ya. If kondisi, nah, jika memenuhi kondisi pertama maka statement akibat 1, 2 yang atas ini dilaksanakan. Jika tidak, ya elif seperti itu, nanti kondisi lagi. Jika memenuhi elif ini, maka statement akibat 1, 2 yang ada di tengah dilaksanakan. Else ini adalah sisanya. F ini adalah sisanya. Ya. Sisanya. Oke, kita
Ini contohnya ya. Mulai kemudian masukkan kode. Jika kode E11 yang dimasukkan adalah E11, maka prodiknya teknik elektro, fakultasnya teknik. Kalau kode E12, maka prodinya teknik industri, fakultas teknik. Kalau kode B11, maka prodinya ekonomi, fakultas ekonomi. Cetak prodi dan fakultas. Jadi ada lebih dari 2 ya. Kalau if else tadi ya ada 2 kemungkinan. Kalau if ada lebih dari 2. Oke, ini algoritmanya seperti ini. Mulai masukkan kode, lalu kode sama dengan E11. Kalau kode E11 ke bawah iya berarti nilai prodi, variabel prodi bernilai teknik elektro, fakultas teknik. Kalau tidak ke samping, seleksi yang kedua, apakah kode sama dengan E12? Kalau iya maka prodi teknik industri, fakultas teknik. Kalau tidak ke samping, di prodi manajemen, fakultas ekonomi. Ke bawah semua baru cetak prodi dan fakultas. Oke, ada pertanyaan dulu untuk if else lebih dari 2, silahkan. Oke, Anda download ya biar lebih jelas anunya, saya menjelaskan ya. Ini contohnya kode sama dengan input, ini tidak pakai int karena ini adalah tipe variabel yang memang tidak bisa untuk perhitungan ya. Inputan E11, E12 itu kan campuran dari huruf dan angka, maka string tidak bisa untuk perhitungan, tidak usah pakai int. Kode sama dengan input, masukkan kode, lalu if kode E11. Ingat kalau hanya sama dengan berarti ini hanya harus dijamak sama dengannya ya, sama dengan. Kalau ada lebih besar sama dengan berarti sama dengannya 1, lebih kecil sama dengannya juga 1 ya. If kode sama dengan E11, kode sama dengan E11, variabel prodi bernilai teknik elektro, fakultas teknik. Lalu elif ya, digabung elifnya, kode sama dengan E12.2, prodi teknik industri, fakultasnya teknik. Yang ketiga else sisanya berarti ya dianggap tidak E11 atau E12. Jadi bisa diisi B11, B12, selain E11 dan E12 ini dianggap prodinya manajemen dan fakultasnya ekonomi ya. Kemudian cetak prodi kamu, nilai prodinya apa sesuai yang di sini seleksinya. Fakultas kamu, fakultasnya apa ya. If else ini nanti akan, kalau Anda sudah mahir, akan ketemu validasi inputan ya. Misalkan validasi inputan itu jika NIM diisi kurang dari 13 digit maka ditolak, nanti akan muncul perintah apa. Nah, itu pemanfaatan dari if untuk validasi. Kedepannya nanti Anda akan mahir ya. Ini dasarnya dulu. Oke, itu if else ya. Ini contohnya E11 maka teknik elektro, fakultasnya teknik. Nah, seperti itu. E12 teknik industri, fakultasnya teknik. Ini misalkan B11 diisi pun A01 misalkan, maka akan terbaca ya manajemen, karena A01 adalah nilai terakhir atau S atau sisa ya, seperti itu. Oke, itu if else sama if else. Silahkan, ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Bisa dipahami, silahkan. Mas Muhammad Nur, ada yang ditanyakan? Yang lainnya ada pertanyaan enggak? Kalau bingung bisa ditanyakan lah ya. Ada Pak. Monggo. Lancar? Gimana Mas Muhammad? Ada masalah ya? Belum ada Pak. Belum ada. Oke.
Itu nanti silahkan kerjakan, contoh-contoh yang ada silahkan kerjakan. Sama saya memberi tugas di pertemuan kelima ini, ya. Tugasnya demikian. Kelihatan ya, sudah ya. Kelihatan Pak. Ya, ini nanti program menghitung pembayaran rekening air. Ini silahkan Anda cetak judulnya seperti ini. Kemudian ada inputan NIM. Nah, NIM ini adalah inputan, jangan Anda print saja, tapi ada input. Jadi perbedaan inputan dan tidak inputan saya bisa melihat ya. Kalau inputan itu di sini warnanya hijau. Ini adalah sudah pasti inputan. Nah, ini ya, warnanya hijau ini inputan. Kalau sama-sama putihnya seperti ini berarti ini cetak. Kemarin saya amati di tugasnya masih banyak yang cetak. Perintahnya inputan tapi tertulisnya cetak, tidak ada warna hijau seperti itu. Ya, ini NIM dan nama buat inputan. Kemudian kode pelanggan ini inputan. Kode pelanggan inputan ya. Kemudian meter awal inputan, ada meter akhir inputan. Bilangan bulat ya, berarti pakai INT input ya. Kemudian pemakaian ini proses dari rumus. Kemudian ada biaya awal ini proses, biaya akhir proses, total proses, diskon proses, bayar proses. Nah, ini ketentuannya. Pemakaian yang di sini itu akan muncul rumusnya meter akhir min meter awal ya. Kemudian biaya awal itu 2000 kali 0,4 kali pemakaian ya. Ini masih berurutan rumusnya. Biaya akhir itu 3000 kali 0,6 kali pemakaian ya. Total biaya awal plus biaya akhir. Diskon dengan ketentuan jika kode pelanggan. Nah, ini diskon ada ketentuan ya. Jika kode pelanggan PL001 maka diskonnya 0,2 kali total. Ya, 0,2 kali total. Ya. 0,2 kali total. Kemudian jika kode pelanggan PL02 maka diskonnya 0,4 kali total. Bayar sama dengan total min diskon ya. Jadi nanti di if-nya, bagian if-nya ya, sebentar biar tidak salah. Oke, di sini di bagian if ya. Jadi apa? If yang untuk pelanggan itu, untuk kode pelanggan, if KDPLG misalkan variabelnya sama dengan PL001 ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Maka, nah ini baru Anda kasih rumus. Diskon sama dengan 0,2 kali total yang di sini ya. Oke. Kalau kode pelanggan PL002 ya. Kalau Anda gunakan if else ya cukup seperti ini. Nah, ya sama dengan 0,4 kali total. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, if else. Kalau misalkan menghendaki seperti ini, kalau PL01 itu 0,2 kali total, kalau PL02 ini alternatif kedua ya. Kalau PL02 0,4 kali total, kalau selain PL01 02 misalkan ya, maka diskonnya 0 misalkan seperti ini. Coba. Ini opsi kedua, misalkan ya PL01 seperti ini kita gunakan elif. Nah, elif kode pelanggan 02 seperti itu.
Ya, maka ini 04. Nah, sisanya itu selain diisi PL01 atau 02, misalkan diisi PL03, maka Anda buat misalkan diskon sama dengan 0, artinya tidak ada diskon. Ini juga boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua, seperti ini. Gimana, bisa dipahami enggak kira-kira? Ini yang saya jelaskan khusus yang di kondisinya, bisa dipahami enggak? Ada pertanyaan dulu, silakan. Nanti yang Anda kumpulkan cukup yang tugasnya saja ya, yang di materi percabangan untuk percobaan saja ya. Nanti yang Anda kumpulkan seperti ini. Silahkan buat algoritma, flowchartnya tidak usah, tidak apa-apa. Algoritmanya saja, kemudian program, nanti screenshot baris programnya dan tampilan programnya, seperti itu. Algoritma dan programnya ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Monggo silahkan. Pak, izin bertanya. Monggo silahkan Mas Nanda. J. Tadi kan kalau pertama, kalau satu kan if, kalau dua kan if sama else, kalau tiga kan elif sama else. Lah kalau 4 gimana, Pak? Kalau 4 ya sama Mas. Ini misalkan ya, misalkan ini 3. Kalau 4 ya tinggal gini aja. If else lagi. Nah, ini tak terbatas ini. Nah, seperti ini. Berarti Nah, ini misalkan ya Mas. Nah, 03 seperti ini. Misalkan 0,5 kali total. Nah, kamu bisa buat kondisi lagi pakai elif lagi. Else-nya ini adalah sisa yang terakhir jika 1, 2, 3 dan seterusnya tidak terpenuhi. Seperti itu Mas Nanda. baik Pak, terima kasih Pak. Ya, monggo. Monggo yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, silahkan nanti absen. Pertemuannya sampai sini. Jangan ditunda-tunda tugasnya. PDF percabangan silahkan Anda coba dulu. Kemudian kerjakan tugas, ya tugas yang seperti ini. Di tampilan ini sudah saya upload di Kulino juga. Buat algoritmanya, kemudian programnya dipraktekkan, kemudian yang dikumpulkan nanti algoritmanya, baris programnya di screenshot, dan tampilan hasil program. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya. Pertanyaan bisa berlanjut ke chat saja, monggo. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sangat dasar, tapi kedepannya akan juga sering dipakai kalau dalam dunia pemrograman. Nanti selanjutnya juga ada yang namanya selain percabangan itu ada perulangan ya, proses yang berulang-ulang. Ada tipe data array dan lain-lain. Itu nanti akan bermanfaat. Oke, minggu ini sudah mulai puasa, insya Allah. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nanti pertemuannya mungkin selama puasa gimana? Kita set mundur setelah tarawih atau gimana? Enaknya? Ada yang berpendapat? Silakan. Selama puasa. Kita set jam 8 gitu ya. Gimana? Kita undur jam 8 gitu? Atau nanti menyesuaikan ya? Kita diskusi menyesuaikan ya. Baik, terima kasih. Silahkan Anda coba contoh-contohnya, kerjakan tugasnya. Saya tunggu hasilnya, saya pantau seperti apa nanti hasilnya ya. Baik, terima kasih semuanya. Pastikan sudah absen di Kulina dan di FT. FT ada 2 absen, 1 dan 2. Jangan lupa. Dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.